Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita kembali lagi di dalam Sekar pagi ini. Kita akan mengawalinya dengan doa bersama. Kita berdoa. Tuhan yang baik, satu hari lagi Engkau berikan kepada kami untuk kami menikmati alam ciptaan-Mu. Namun sebelum kami menikmati dan kami melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami ingin belajar dari firman-Mu. Kami ingin dipuaskan, dikenyangkan oleh firman-Mu yang menjadi pegangan kami sepanjang hari ini. Karena itu Tuhan, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami mengerti. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini untuk menjadi bahan perenungan kita adalah dari Kejadian pasal 41 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-36. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun membuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini dan dibawa kuasa tuanku Firaun. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bagaimana kisah dari gadis kecil yang punya mimpi, punya kerinduan agar ada sebuah gedung di gerejanya yang bisa menampung banyak anak kecil seperti yang dialaminya. Gadis kecil itu bernama Hetty May Wyatt. Nah, gadis ini memberikan satu visi kepada sang pendeta, yaitu pendeta Russell. Pendeta Russell adalah seorang pendeta dari Gereja Baptis Anugerah di Philadelphia. Jadi kisah ini adalah kisah nyata. Setelah pendeta itu membaca tulisan dalam secari kertas seperti yang sudah diungkapkan tadi, pendeta itu akhirnya mulai merencanakan, mulai melakukan apa yang menjadi kerinduan dari sang gadis ini. Dia men-sharingkan tulisan tersebut kepada pengurus gereja. Dan akhirnya mereka berembuk, mereka rapat dan mereka memutuskan untuk melakukan apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi visi dari Hetty May Wyatt. Dan akhirnya Tuhan menolong akan rencana besar ini. Karena hal ini mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berada di kota Philadelphia. Dengan bantuan begitu banyak orang dan dipublikasikan juga, akhirnya orang-orang di kota Philadelphia tergerak oleh cerita dari sang pendeta. Dan alhasilnya banyak yang menyumbang, banyak yang memberikan dana, sehingga pada saat itu sampai sekarang ini di Philadelphia, khususnya di Gereja Baptis Anugerah ini, mereka mempunyai rumah sakit, universitas, dan tentunya sebuah tempat yang sesuai dengan kerinduan Hetty, yaitu sebuah gedung, ruangan yang begitu besar untuk bisa menampung anak-anak seperti kerinduan Hetty.
Dan itulah yang dilakukan oleh Gereja Baptis Anugerah. Dan kalau kita ke Philadelphia, pasti kita akan menemukan gereja ini, dan kita akan melihat di dalam gereja itu ada foto dari sang gadis ini, ya, gadis kecil ini yang menjadi ingatan bagi setiap orang yang datang, sehingga mereka tahu bahwa inilah yang Allah berikan kepada sang gadis, visi dari Allah kepada sang gadis ini untuk gereja baptis menjadi saluran berkat di kota Philadelphia. Bagaimana dengan Yusuf? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika Yusuf mengartikan mimpi dari Firaun bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan atau kelaparan, kesusahan yang akan dialami oleh bangsa Mesir, lalu Yusuf menceritakan juga supaya negara atau bangsa Mesir ini tetap dalam keadaan yang serba kecukupan, maka apa yang harus dilakukan? Pada ayat 33 Yusuf mengatakan bahwa Firaun harus mencari seorang yang berakal budi, yang bijaksana. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka juga, orang tersebut ini, dia akan mengajak begitu banyak orang, ya, mempekerjakan banyak orang Mesir untuk mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun kelimpahan. Nah, setelah Yusuf menceritakan cara-cara atau strategi apa yang harus dilakukan supaya Mesir tetap berada di dalam keadaan kelimpahan pada waktu musim kelaparan, Firaun tertarik, ya. Firaun melihat bahwa Yusuf sangat cocok untuk menjadi orang yang seperti diceritakan oleh Yusuf sendiri. Dan akhirnya pada ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang ke-38 itu dikatakan bahwa mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah, kata Firaun kepada Yusuf. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bukti penyertaan Tuhan. Tuhan mempunyai satu rencana, ya. Bukan hanya visi yang diberikan kepada Yusuf, tetapi dia juga memberikan misi, ya. Misi kepada Yusuf bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa Mesir, tapi juga menyelamatkan bangsa yang besar, yaitu bangsa pilihan Allah, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan orang-orang yang berada di sekitar bangsa Mesir. Dan dia melakukan apa yang sesuai dengan perintah Firaun ketika dia dipilih oleh Firaun menjadi penguasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dua kisah tadi, ya, kisah Heti Mewayet yang bagaimana kerinduannya, mimpinya itu menjadi kenyataan. Tuhan memberi pendeta Russell untuk mewujudkannya. Dan juga mimpi, kerinduan dari Firaun agar bangsanya tetap hidup makmur, hidup berkelimpahan di masa susah. Tuhan memberi Yusuf, ya. Tuhan menempatkan Yusuf untuk menjadi penolong, bukan hanya untuk bangsa Mesir, tetapi untuk sebuah bangsa pilihan Allah yang sudah Allah siapkan, yang sudah Allah tetapkan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita juga adalah orang-orang, adalah gereja yang juga disiapkan, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk bisa menyatakan kerajaannya melalui komunitas kita. Bagaimana caranya kita bisa menyatakan kerajaan Allah itu melalui komunitas kita? Kita tahu bahwa di gereja-gereja itu ada satu komisi, ya, yang tergerak di bidang penginjilan. Nah, kebetulan di gereja kita ada komisi misi dan penginjilan. Mungkin ada orang-orang yang terbeban untuk pergi membantu kegiatan-kegiatan misi,
Namun ada juga yang tidak bisa membantu, artinya tidak bisa pergi untuk memberitakan, tapi bisa memberitakannya di mana dia berada. Mungkin dengan dana, mungkin dengan doa, atau mungkin juga dengan melalui kesaksian hidup kita, supaya orang-orang melihat benar kita menghadirkan kerajaan Allah itu melalui hidup kita, melalui gereja kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan punya visi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk supaya visi itu dapat terwujud, maka kita harus melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan apa yang menjadi bagian kita, titipan Tuhan itu melalui pekerjaan misi ini. Membantu banyak orang, membantu lembaga-lembaga misi melalui dana, melalui doa, atau juga mungkin melalui tenaga kita. Biarlah nama Tuhan bisa dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk satu tugas misi yang Tuhan percayakan kepada setiap kami sebagai gereja-Mu, untuk menyatakan kerajaan Allah melalui kehidupan kami, dan harus kami lakukan melalui gereja ini, di mana sudah Tuhan tempatkan orang-orang yang punya passion, yang punya kerinduan untuk membantu lembaga-lembaga misi atau bermitra dengan lembaga-lembaga misi yang ada. Tuhan kiranya menolong supaya kami juga tergerak hati untuk dapat membantu, mungkin melalui dana, mungkin juga melalui ide-ide atau pikiran-pikiran, dan juga melalui tenaga kami, atau juga melalui doa-doa yang senantiasa kami doakan supaya pekerjaan misi melalui gereja ini boleh menjadi berkat. Kami menyerahkan setiap kami, menyerahkan juga untuk rencana Tuhan melalui gereja ini, sehingga gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.